Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat merindukan Engkau lewat firman yang akan kami baca, yang kami akan renungkan bersama di saat ini. Begitupun juga dengan guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang juga akan membaca dan merenungkan firman. Oleh sebab itu, Tuhan persiapkan kami semua, beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan bijaksana, untuk supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan lewat pembacaan Alkitab, dan kami juga boleh miliki itu untuk menjadi petunjuk, penuntun, bahkan pelita dan terang dalam perjalanan kehidupan kami, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Begitupun juga dengan guru sekolah minggu yang akan membahasakan firman dalam bahasa anak-anak. Kiranya juga Tuhan tuntun supaya anak-anak kami boleh mengerti, boleh memahami, dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berfirman kepada kami semua, karena kami sudah siap menerima firman-Mu. Amin. Terus saudara jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 26. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Mari kita membaca balas-balasan. Saya akan membaca ayat genap dan dimohonkan jemaat membaca ayat ganjil. Ada dua perikop yang menjadi bagian pembacaan dan perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini. Perikop pertama, rasul-rasul menanti-nanti, dan perikop yang kedua, Matias dipilih menggantikan Yudas. Mulai, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke rumah makan. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Akeldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus, Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias.
Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan kita, perikop yang pertama, rasul-rasul menanti-nanti. Dan ini menunjuk pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa mereka akan diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Sangat membosankan. Tetapi saudara-saudara, karena itu bagian hidup, maka menunggu itu harus kita lakukan, kita laksanakan, supaya perjalanan kehidupan itu terus berjalan. Begitu juga dengan bagian pembacaan kita di saat ini, di mana para rasul, mereka harus menanti-nantikan janji Tuhan. Dan dalam bagian pembacaan di sini, di mana para rasul, di mana ada 11 rasul, ya. Karena minus Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus yang sudah meninggal lewat bunuh diri. Di mana ke-11 rasul ini bahkan bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang menyaksikan kebangkitan Yesus, juga ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mereka bersama-sama di tempat yang menjadi tempat pertemuan mereka sejak Yesus disalibkan, sejak Yesus mati, dan sejak Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Di tempat itu mereka berkumpul dan mereka menantikan janji Tuhan. Kita lihat di sini, saudara-saudara, bagaimana mereka menantikan janji Tuhan, atau bagaimana mereka sampai pada waktu yang Tuhan tentukan untuk menepati janjinya, memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi mereka. Apalagi saudara-saudara, mereka sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam mereka melaksanakan akan tugas yang tidak mudah untuk mereka jalani sebagai Rasul Tuhan. Itu diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Pada waktu Yesus akan terangkat ke surga, Yesus mengatakan kepada para rasul dan juga pengikut Yesus yang ada di Bukit Zaitun pada waktu itu, dia mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Ini penugasan yang diberikan oleh Yesus
Dan penugasan ini suatu penugasan yang tidak mudah untuk mereka jalani. Apalagi orang tahu bersama bahwa latar belakang kehidupan para rasul ini bukanlah orang-orang yang berpendidikan atau kaum cendekiawan, tidak. Tetapi mereka punya latar belakang sebagai nelayan. Sementara mereka diberikan tugas untuk pergi memberitakan Injil. Baik itu di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mungkin kalau dalam bahasa tuh orang, aduh, tugas ini sedangkan cuma di kampung sendiri so berat. Apalagi ini bilang keluar kampung, ke seluruh Yudea. Bahkan juga lebih jauh lagi ke Samaria. Ini Samaria itu orang-orang yang jelas-jelas mereka dikatakan oleh orang-orang Yehuda, mereka orang-orang kafir. Percaya mar tidak melakukan apa yang mereka percayai. Dan ditambah lagi mereka harus memberitakan Injil ke seluruh bumi. Ini suatu tugas yang tidak mudah. Itu sebabnya maka mereka berkumpul di satu tempat. Mereka sama-sama menggumuli akan amanat penting dari Tuhan. Mereka saling melengkapi satu dengan yang lain sambil menantikan janji penolong, yaitu Roh Kudus dari Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-14 ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun. Dengan sehati dalam doa bersama-sama. Terang balik ke belakang perjalanan kehidupan para rasul. Di mana mereka ketika bersama-sama dengan Yesus, mereka sebenarnya menunjukkan suatu kehidupan yang tidak bersama-sama atau tidak bersama-sama hidup, tidak sehati. Ada kecemburuan. Tuhan, kalau boleh kok kita yang akan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, orang dua. Ada permintaan untuk menjadi yang terbesar, yang tidak kompak. Tetapi jelas ketika Yesus itu mati, mereka mengalami proses kematian Yesus, mereka mengalami proses kebangkitan Yesus, dan mereka mengalami proses naiknya Yesus ke surga, di mana kehidupan yang mereka nampakkan pada waktu mereka bersama Yesus ada kecemburuan dan seterusnya, itu tidaklah ada dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami suatu pengalaman suka duka, sedih senang bersama. Ternyata itu sedih senang bersama itu penting sekali, Kang, untuk bagaimana memproses supaya itu keutuhan itu semakin utuh ya. Kehidupan bersama itu semakin kuat. Dan itu yang dialami oleh para rasul dan pengikut-pengikut Yesus, sebagaimana dikatakan dalam ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Pada waktu bersama Yesus bisa saja cuma berdoa masing-masing. Ya. Itu nampak lewat permintaan masing-masing untuk menjadi yang terbesar. Tapi ini dorang so bersama-sama dengan tekun berdoa. Berarti mereka saling mendoakan satu dengan yang lain untuk supaya mereka betul-betul siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan sampai pada waktu mereka menerima janji Roh Kudus, maka mereka betul-betul sudah dipersiapkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi juga dalam kebersamaan ini mereka melihat akan kekurangan-kekurangan yang ada
di dalam mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Di mana mereka sangat-sangat percaya bahwa 12 rasul itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Allah, ditetapkan oleh Yesus. 12 rasul itu juga menunjuk pada 12 suku Israel. Itu sebabnya maka seorang Petrus, dia berdiri dan dia menyampaikan banyak hal kepada teman-temannya, termasuk juga bagaimana mereka akan melengkapi bilangan para rasul yang awalnya 12 ketika Yudas Iskariot berkhianat dan mati, maka mereka harus menggantikan. Dan saudara-saudara, dalam kebersamaan mereka melaksanakan proses pergantian itu, di mana memang ditawarkan 2 orang untuk menjadi pengganti Yudas Iskariot. Di sini dikatakan yang pertama adalah Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang kedua Matias, ya. Dan kita lihat di sini dalam proses kebersamaan mereka melihat bahwa 2 orang ini memang mereka aktif di dalam perjalanan pelayanan. Ketika mereka mengalami proses pelayanan bersama Yesus, Yesus dibaptis oleh Yohanes sampai pada Yesus bangkit. Mereka berdua ini ada selalu bersama. Dan memang saudara-saudara, kriteria untuk menggantikan Yudas itu memang sangat sulit, ya. Karena memang mereka yang sudah ada bersama sejak Yesus melayani. Sebenarnya dasar dari kriteria ini adalah supaya yang terpilih itu tahu persis tentang pelayanan Yesus. Dan ada yang akan dia sampaikan dalam dia melaksanakan tugas sebagai rasul, dalam dia memberitakan kabar sukacita. Jadi memang tidak mungkin kan kalau mau pilih orang, dia tidak tahu persis tentang Yesus. Suatu perjalanan pelayanan, ya. Jadi apa yang akan dia sampaikan? Itu sebabnya kriteria yang sangat-sangat ketat diberlakukan dalam proses pergantian Yudas Iskariot. Itu merupakan bagian di dalam rangka menggenapkan bilangan para rasul untuk melaksanakan tugas pelayanan. Dan melengkapi bilangan para rasul itu juga merupakan suatu gambaran keutuhan dari para rasul di dalam mereka melaksanakan kerja pelayanan. Ternyata kerja pelayanan ketika seluruh hamba Tuhan itu ada dalam kebersamaan, ada dalam keutuhan, atau semua ada dalam itu akan dapat menuntun kehidupan para rasul dan juga kehidupan umum maksimal kerja dan pelayanan. Untuk itu saudara-saudara, bagian pembacaan ini mau menuntun kita untuk bagaimana kita betul-betul mau mempersiapkan kehidupan jemaat kita di dalam rangka kita hari Pentakosta ketuangan Roh Kudus. Mari kita menantikan di dalam kita mau merayakan lagi perayaan ketuangan Roh Kudus, menanti dengan ketekunan dan ketuangan Roh Kudus, dan juga kita terus dilengkapi sampai pada kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Karena proses penantian kita itu bukan hanya menunjuk pada satu titik atau satu momen, yaitu
dalam ketekunan sehati, dalam doa bersama-sama. Mereka terus menjalin suatu hubungan baik dengan Tuhan dan suatu hubungan baik dengan sesama, sehingga kehidupan percaya kepada Tuhan dan diwujud nyatakan dari hidup bersama dan bersama hidup itulah yang betul-betul menuntun mereka di dalam penantian baik janji Tuhan, janji Yesus, yaitu memberikan penolong kuasa Roh Kudus, tetapi juga di dalam mereka menantikan akan kedatangan Tuhan. Yakin dan percaya kita ada dalam suatu proses salin akan hubungan baik dengan Tuhan di masa-masa penantian akan pertolongan Tuhan, dan kita juga terus mau mempergunakan waktu untuk terus ada dalam kebersamaan lewat ibadah-ibadah, maka Tuhan pasti akan menolong kita dan menuntun kita dalam kita menjalani hidup, melewati tantangan hidup, tetapi juga menikmati segala harapan-harapan dalam hidup. Dan biarlah juga kita terus melaksanakan itu dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua. Yakin dan percaya, maka Tuhan terus akan memberkati kita dalam segala aktivitas hidup yang kita jalani. Dan Yesus memberkati sekarang dan selalu terus.